Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja, waktu saya serahkan kepada presentator untuk memaparkan materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang hipertensi saat kehamilan. Hipertensi pada ibu hamil adalah terjadinya tekanan darah melebihi batas normal pada saat masa kehamilan. Penyebab yang diperkirakan terjadi adalah yang pertama, kelainan aliran darah menuju rahim. Yang kedua, kerusakan pembuluh darah. Yang ketiga, masalah dengan sistem ketahanan tubuh. Yang keempat, diet atau konsumsi makanan yang salah. Apa akibat yang terjadi bila tidak segera ditangani? Yang pertama, berkurangnya aliran darah menuju plasenta. Hipertensi akan mempengaruhi pembuluh arteri yang membawa darah menuju plasenta. Jika plasenta tidak mendapat cukup darah, maka janin akan mengalami kekurangan oksigen dan nutrisi sehingga pertumbuhan janin melambat atau lahir dengan berat kurang. Yang kedua, dapat menyebabkan terjadinya kelahiran prematur dan komplikasinya. Komplikasi lanjutan dari kelahiran prematur yaitu keterlambatan belajar, epilepsi, cerebral palsy, dan masalah pada pendengaran dan penglihatan. Yang ketiga, lepasnya plasenta sebelum lahir. Meningkatkan resiko lepasnya plasenta dari dinding rahim sebelum lahir, sehingga terjadi pendarahan dan dapat mengancam bayi maupun ibunya. Pencegahan yang dapat dilakukan, yang pertama, diet yang tepat dan sesuai. Pencegahan utama yang baik adalah mengurangi konsumsi garam. Diet yang dianjurkan cukup protein, rendah karbohidrat, lemak, dan garam. Yang kedua, periksalah kehamilan secara teratur. Untuk mengetahui kondisi ibu dan janin, hipertensi yang terdiagnosa lebih awal akan memudahkan dokter menyarankan terapi yang tepat untuk ibu dan janinnya. Yang ketiga, perbanyak minum. Sangat dianjurkan ibu hamil untuk minum dalam jumlah yang banyak tiap hari. Minum yang baik adalah air putih, karena air akan mendorong garam keluar tubuh. Dengan banyak minum, akan membuat lebih sering ke toilet, sehingga dapat membawa kelebihan garam terbawa keluar. Selain itu, juga mengurangi aktivitas, minimal minum 2 liter per hari. Baik, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Waktu dipersilakan. Saya izin bertanya, Pak, boleh? Boleh. Saya ingin bertanya, faktor apa saja yang dapat meningkatkan resiko timbulnya hipertensi? Terima kasih. Pak, saya ingin bertanya, apakah boleh? Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Ilsa. Di sini saya ingin bertanya, jenis hipertensi apa yang sebenarnya banyak terjadi dan sebaiknya diwaspadai oleh ibu hamil? Bagaimana? Apakah jelas? Baik, jelas. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya.
Iya, Apa yang menyebabkan ibu hamil mengalami darah tinggi? Apakah sudah jelas? iya jelas. Oke, saya akan menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Pertanyaannya, faktor apa saja yang dapat meningkatkan risiko timbulnya hipertensi? Jawabannya, faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko timbulnya hipertensi antara lain, 1 adalah faktor keturunan. Diduga faktor genetik berperan dalam kejadian hipertensi di mana apabila ada riwayat hipertensi pada kedua orang tua, maka risiko kemungkinan hipertensi di masa yang akan datang lebih besar. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti stres, kegemukan atau obesitas, dan kurangnya olahraga berpengaruh terhadap timbulnya hipertensi. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Oke, saya akan menjawab lagi pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh teman. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jenis hipertensi apa yang sebetulnya terjadi dan sebaliknya diwaspadai oleh ibu hamil. Sebetulnya ada beragam jenis hipertensi saat kehamilan, namun yang kerap terjadi ialah preeklamsia. Preeklamsia adalah peningkatan tekanan darah saat hamil di atas 20 minggu. Jika tekanan darah ibu di atas 140/90, dokter akan merujuk cek urin untuk melihat ada atau tidaknya protein. Apabila ada protein dalam urin, berarti itu kondisi preeklamsia. Selain itu pun kondisi preeklamsia ini pun bisa ditinjau dari hasil lab lain seperti dari trombosit, enzim di liver, ginjal. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga dari Mbak. Apa yang menyebabkan ibu hamil mengalami darah tinggi? Keluhan tekanan darah yang naik menjelang persalinan hingga 140/90 mmHg disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain konsumsi garam dan pengawet terlalu banyak, stres dan hormon kortisol meningkat sehingga memicu detak jantung dan tekanan darah, memiliki berat badan yang obesitas, usia saat hamil terlalu tua atau terlalu muda. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Saya izin bertanya, apakah boleh? Iya, silakan. Perkenalkan, saya Aprilia. Di sini saya akan bertanya, hipertensi dalam kehamilan berefek buruk apa saja bagi pertumbuhan janin? Apakah jelas? Iya, cukup jelas. Saya mau izin bertanya, apakah boleh? Boleh. Perkenalkan, nama saya Fadra Putri Haryanto. Di sini saya akan bertanya, bagaimana bila ibu hamil sudah didiagnosis dengan kondisi hipertensi? Apa yang sebaiknya dilakukan? Apakah bisa diterima? Bisa.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak April. Hipertensi dalam kehamilan berefek buruk apa saja bagi pertumbuhan janin? Yaitu salah satu dampaknya yang paling berbahaya adalah meningkatnya kemungkinan keguguran pada trimester awal dan kematian janin mendadak. Bila kehamilan berlanjut, tumbuh kembang janin akan terhambat, bahkan bisa jadi gagal. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Baik, Mbak. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fadila Putri. Bagaimana bila ibu hamil sudah diagnosis dengan kondisi hipertensi ini? Apa yang sebaiknya dilakukan? Kalau sudah hipertensi kehamilan, hal yang harus dilakukan adalah rutin kontrol ke dokter. Dokter biasanya akan melakukan screening risiko preeklamsia, meresepkan obat anti hipertensi yang harus dikonsumsi sesuai anjuran. Lalu pasien pun dianjurkan untuk mengkonsumsi kalsium karena dapat mengurangi risiko hipertensi kehamilan. Di sisi lain, dokter pun akan melihat kondisi seorang ibu hamil dan menyarankan konsumsi saat pengencer darah pada beberapa kasus. Biasanya diberikan di akhir trimester pertama. Apakah bisa diterima? Baik, bisa. Terima Mbak kasih. Fadila? Apakah masih ada pertanyaan? Sepertinya sudah tidak ada. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri penyuluhan pada sore hari ini. Sebagai moderator, saya mohon maaf bila ada kekurangan atau patah kata yang tidak menyenangkan pada teman-teman semua. Akhir kata, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.